secara arti dan definisi, ya, secara arti dan definisi, maksudnya adalah untuk menyambung kekerabatan, untuk menyambung hubungan kekerabatan, ya. Itu secara arti dan definisi digunakan untuk menyambung kekerabatan. Sementara ketika seseorang hendak mengunjungi teman, ustadznya, gurunya, lebih tepat secara bahasa digunakan kata ziarah atau berkunjung, bukan silaturahim. Ya, ini perlu kita perhatikan, ya, perlu diperhatikan bahwa kata silaturahim itu digunakan secara arti dan definisi digunakan untuk menyambung kekerabatan yang punya hubungan nasab. Nah, sementara kepada teman, ustadz, atau yang lainnya tidak disebut dengan silaturahim, tetapi ziarah, berteman, ukhuwah, tali ukhuwah. Saya ingin menyambung dengan teman saya tali ukhuwah, tali persaudaraan, bukan tali silaturahim. Karena secara arti dan definisi silaturahim digunakan untuk menyambung kekerabatan, ya, menyambung kekerabatan. Adapun pertemanan, persahabatan, ya, itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan se-Islam. Ya, meski kalau kita lihat di KBBI, tali silaturahim juga diartikan tali persahabatan atau persaudaraan. Namun kalau secara istilah yang digunakan di dalam Islam, silaturahim itu digunakan untuk menyambung kekerabatan. Karena teman-teman, ustadz, guru itu tidak ada hubungan kekerabatan secara nasab atau darah. Ya. Tidak ada hubungan secara nasab atau darah. Tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka, mengunjungi mereka. Namun secara istilah yang tepat kita gunakan kata ziarah atau bahasa Indonesianya mengunjungi. Karena Allah Ta'ala dan syariat Islam membedakan antara silaturahim dan ziarah. Dibedakan di dalam Islam dengan keutamaan yang disebutkan secara terpisah. Silaturahim seperti ini, ziarah seperti ini. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang silaturahim dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menghubungkan, menyambungkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan supaya dihubungkan, yaitu silaturahim. Allah mengatakan, ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka kesudahan tempat yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, jannatu adn yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka masuk dalamnya bersama-sama. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan silaturahim. Bagi orang yang bersilaturahim, bagi mereka tempat tinggal yang terbaik. Apa itu? Surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama. Nah, adapun ziarah, lafadznya tersendiri disebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallah lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid?" Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha? Qala la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Qala fa inni Rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika seseorang mengunjungi saudaranya di daerah yang lain. Misal ada salah seorang dari ibu-ibu atau para akhwat mengunjungi temannya di desa lain, ya, yang tidak harus sampai jarak safar, ya, karena perempuan. Misalkan ke tempat tertentu mengunjungi temannya yang ada di Kayu Tangi, yang ada di daerah-daerah tertentu yang bukan sekitar atau kompleknya, datang ke sana. Ya. Kemudian dalam kisah ini Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat di tengah-tengah perjalanannya, lalu mendatanginya seraya mengatakan, aina turid? Hendak kemana engkau?
Maka laki-laki ini menjawab, uridu akan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Maka malaikat bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah ada kenikmatan yang engkau inginkan darinya? Maksudnya, apakah ada keuntungan yang engkau inginkan darinya? Ada sebagian yang mengunjungi saudaranya karena sekaligus mengantarkan pesanan. Kemana pian? Anak ke wadah sidin. Ini ada pesanan sidin wadai. Datang ke sana ambil bayarannya. Jadi memang ada tujuan-tujuan duniawi, yaitu mengantar pesanan atau membeli sesuatu sekaligus kunjungan. Nah gitu. Tapi berbeda dengan laki-laki ini. Dia datang ke sana murni tujuannya ingin mengunjungi. Maka ketika ditanya oleh malaikat, apakah ada sesuatu keuntungan yang engkau inginkan darinya? Maka orang tadi mengatakan, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada kecuali karena sebab aku cinta kepadanya karena Allah. Dia saudaraku seiman, dia saudaraku seislam. Aku ingin mengunjunginya, ingin tahu kabarnya, bagaimana keadaannya, bagaimana keluarganya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana kehidupannya. Saya ingin tahu. Maka malaikat mengatakan, fa inni Rasulullah ilaiki. Sungguhnya aku adalah utusan Allah Ta'ala kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Dan aku kabarkan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Maka Imam Nawawi mengatakan, fihi fadlul mahabbati fillah wa annaha sababun li hubbillah wa fadilati ziyarati salihin. Dalam hadis ini ada keutamaan saling mencintai karena Allah dan itu merupakan sebab mendapatkan cinta dari Allah dan juga keutamaan mengunjungi orang yang saleh. Nah, jadi dibedakan antara silaturahim dengan ziarah. Silaturahim syai' wa ziarah syai' akhar. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan istilah penggunaan silaturahim atau menyambung kekerabatan dengan ziarah atau berkunjung, ya. Jadi kalau ke saudara, ke paman, ke bibi itu namanya silaturahim. Tetapi kalau ke teman, ya, teman-teman, sahabat-sahabat, ke ustadz, maka kunjungan atau dalam bahasa Arabnya ziarah. Kemana akhi? Mau ziarah. Jadi ziarah itu bukan hanya sekedar ziarah kubur. Jadi ketika dikatakan ziarah, siapa yang mati? Ini kan pertanyaan aneh. Mau kemana akhi? Saya mau ziarah. Siapa yang mati? Nah, saya nggak ada yang mati. Saya mengunjungi teman saya. Ziarah ini bahasa Arab, artinya ziarah mengunjungi gitu. Bukan setiap kali dengar ziarah tuh langsung ada yang mati, ada yang meninggal dunia. Tidak. Ziarah itu mengunjungi, ya mengunjungi. Bisa mengunjungi ke teman kita, ya, ustadz kita, sahabat kita. Lama sudah gak ketemu nih, ya, maka kita kunjungi. Itu baik, ya. Tetapi secara kedudukan tinggi mana? Silaturahim atau ziarah? Silaturahim. Jangan terbalik. Dengan teman kita dekat, tapi dengan paman, bibi atau kerabat kita malah bermusuhan. Disebabkan karena harta warisan, karena macam-macam. Waliyadzubillah, ini keliru. Karena secara kedudukan, ya, meskipun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman, kepada orang lain, berkunjung. Kan disebutkan hadis keutamaan tentang berkunjung atau mengunjungi orang-orang baik. Ada keutamaannya. Tapi kalau secara tingkat dan kedudukan, aneh seandainya dia baik dengan temannya, dengan orang lain yang bukan seseorang yang memiliki garis keturunan nasab dengannya, tapi malah buruk dengan kerabat-kerabatnya. Ini keliru. Ya, ini keliru. Maka ingat-ingat lagi, kalau ada masalah dengan kerabat, segera sambung lagi silaturahim. Jangan diputus. Jangan diputus. Meskipun terkadang banyak alasannya adalah, dia yang sama saya gitu Ustaz, dia yang gini Ustaz, itu urusannya. Tapi kita berusaha untuk menyambungnya kembali. Tanyakan kabarnya. Dia menjawab dengan pahit Ustaz, itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Tapi kita yang berusaha untuk menyambungnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.